Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dimana pada hari ini saya bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas kepemimpinan. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama diri saya. Perkenalkan, nama saya Dandi, kelas ilmu politik B dengan NIM F0121324. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jurnal kepemimpinan yang berjudul Implementasi Peran Kepemimpinan dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi. Peran berasal dari kata peran, berarti suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Suarjono Suekamto 2006. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan masyarakatnya atau masyarakat kemasyarakatan. Menurut Bidley dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu, misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penelitian, memberi sanksi dan lain-lain. Mengadopsi pendapat kedua para ahli tersebut bahwa peran kepemimpinan merupakan suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh kepemimpinan dalam menduduki suatu posisi tertentu, diharapkan bisa berperan untuk mempengaruhi, membimbing dan mengevaluasi bawahannya ke arah pencapaian tujuan sebuah organisasi. Ketika istilah berperan digunakan dalam lingkungan pekerjaan, terutama seorang pemimpin, maka seorang yang diberi dalam kurung atau mendapatkan suatu posisi juga diharapkan menjalankan peranannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role speculation, harapan mengenai peran seorang dalam posisinya dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan posisi tersebut. Bertolak dari definisi secara umum tersebut, maka peran kepemimpinan tidak lain dari sikap dan perilaku dalam mempengaruhi sumber daya manusia atau pegawai agar mereka mau dan bersedia bekerja dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan
efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Mengadopsi pendapat Sujatno 2008 menyatakan kepemimpinan adalah penampakan. Maksud dari pendapat tersebut bahwa seorang pemimpin akan tampak bila dapat melakukan perang secara nyata di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti menentukan arah bagi bawahannya atau staf, mengajak bawahannya untuk berpartisipasi melaksanakan kebijakan atau menghadapi berbagai perubahan, menjadi juru bicara dalam mengambil keputusan untuk kepentingan organisasi dan kesejahteraan para anggotanya, walaupun keputusan tersebut beresiko, dan siap menjadi pelatih dengan memberi teladan bagi bawahannya. Naus 2001, Komariah 2003, Sujatno 2008 mengilustrasikan bahwa ada 4 peran penting bagi kepemimpinan efektif, yaitu 1. Menentukan arah. Kepemimpinan harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengarah seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai visi. Pemimpin yang dapat berperan sebagai penentu arah adalah pemimpin visioner. 2. Agen perubahan. Pemimpin harus mampu mengantisipasi sebagai perubahan dan perkembangan lingkungan global dan membuat prediksi tentang implikasinya terhadap organisasi, mampu membuat skala prioritas sebagai perubahan yang dinyatakan visinya, secara mampu mempromosikan eksperimentasi dengan partisipasi orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. 3. Juru bicara. Kepemimpinan harus mampu menjadi negosiator dan membentuk jaringan hubungan internal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya, melakukan pemberdayaan serta melakukan perubahan. 4. Pelatih. Pemimpin harus memberi tahu orang lain tentang realita saat ini, apa yang visinya atau kemana tujuan, bagaimana merealisasikannya. Selalu sumber semangat untuk maju dan menuntun sebagaimana mengaktualisasikan potensi mencapai visi. Kemudian gaya kepemimpinan. Berdasarkan teori-teori kepemimpinan yang telah dibahas sebelumnya, maka semua para ahli sepakat bahwa kiat tersebut dalam menghadapi para bawahannya. Kepemimpinan efektif dapat dibina dan dikembangkan menurut prinsip genetis atau lingkungan atau prinsip ekologi. Menganut teori genetis mengatakan bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah melahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan, karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Satu kali kelak ia akan tampil sebagai pemimpin, berbicara mengenai takdir. Secara filosofis, pandangan ini tergolong kepada pandangan yang fatalistik atau filosofis atau determinatik. Sedangkan faktor-faktor yang pada intinya berarti bahwa seorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang efektif apabila ia pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat itu kemudian berkembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang untuk mengembangkan lebih lanjut bakat yang memang telah dimiliki itu. Dari kedua teori ini, jika dikembangkan akan nampak segi-segi positif karena dapat mendekati kebenaran. Namun demikian
penyelidikan yang jauh lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang timbul sebagai pemimpin yang efektif. Menurut pakar kepemimpinan organisasi Hersey dan Bladhar dapat menetapkan gaya instruktif, gaya partisipatif, gaya konsultatif, dan gaya delegasi, tetapi memperhatikan tugas kemampuan menyatakan bahwa semua kepemimpinan tersebut ada baik dan ada kelemahannya. Seseorang pemimpin akan menentukan gaya yang akan diterapkan berdasarkan pada situasi dan kondisi yang bersangkutan. Menurut teori ini tidak ada gaya kepemimpinan seragam terhadap semua instansi. Mengikuti perkembangan tentang paradigma kepemimpinan, maka penulis membatasi pada pendekatan situasi dengan mengacu pada kepemimpinan transformasional dan transisional. Salah satu alasan penulis membatasi pada dua aspek ini karena pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu membaca ciri dan karakter yang dipimpinnya. Karakter tersebut mengacu pada tingkat kematangan pengikut, dilihat dari aspek keyakinan, optimisme, keterampilan, dan keahlian. Sifat dari pemimpinnya kepercayaan pada pemimpin, komitmen dan upaya tugas, kepuasan terhadap pemimpin dan pekerjaan. Teori kepemimpinan